Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman dimanapun Anda berada. Selamat datang di video saya. Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Di video ini tema baru yang kita bahas, konsultasi untuk mencari solusi segala permasalahan dalam hidup kita. Mulai dari 0 tahun sampai dengan lanjut usia. Untuk tahap pertama, di video sebelumnya sudah kita bahas. Meskipun ada kekurangan, mungkin saya hilap ataupun lupa, silakan Anda komen, nanti saya jawab. Sekarang masuk ke tema baru, yaitu segala permasalahan di usia 20 tahun sampai dengan 65 tahun. Atau di masa ini kita anggap semuanya sudah menikah. Meskipun ada yang belum menikah, tapi kita anggap semuanya sudah menikah. Sebelum saya menjelaskan tema ini, jadi untuk Anda yang sudah menikah, untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman yang sudah menikah, saya berharap Anda jangan lewatkan di tema ini. Ikuti di tema ini, karena puncak permasalahan dalam hidup kita ada di tema ini, yaitu semasa kita menikah. Lain hal kalau kita sudah tua, lanjut usia, itu lain cerita. Sekarang kita bahas di masa menikah. Kenapa saya katakan jangan lupa Anda ikuti, Anda dengarkan? Dikarenakan di tema ini saya bahas sampai ke akar-akarnya. Mungkin di salah satu video yang akan datang ada permasalahan Anda. Mudah-mudahan disinilah Anda mendapat solusinya. Karena segala yang saya jelaskan di video ini, mulai dari awal sampai ke tema yang baru ini, untuk Anda berkonsultasi dan mencari solusi dengan saya, semuanya gratis. Gratis. Saya tidak mengharap uang dari Anda, tapi yang saya harapkan adalah amal. Jangan lupa ikuti. Silahkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, puncaknya kehidupan kita berada di masa ini. Masa kita menikah. Atau masa kita berumah tangga. Di masa ini banyak sekali problem yang kita alami. Mungkin di masa sebelumnya, yaitu masa remaja menjelang dewasa, segala hal yang kita ingini bisa didapat. Mungkin dengan cara diminta kepada orang tua atau kepada saudara-saudara. Tetapi ketika kita sudah menikah, kita hidup mandiri. Suka dan tidak suka, senang dan tidak senang, kita jalani sendiri. Dalam arti, hanya kita dan istri, anak-anak. Apalagi kita sebagai suami. Kitalah semuanya yang menjalani. Tidak ada yang namanya di dalam rumah tangga mengadu kepada orang tua, mengadu kepada saudara, apalagi itu masalah ekonomi, tidak mungkin. Yang ada kita yang malu. Jadi segala problem kehidupan ada di masa kita menikah. Mulai dari problem kesehatan, problem hubungan suami istri atau hubungan intim, masalah anak, dan masalah ekonomi. Dan di masa ini kita diuji dengan segala hal. Sabaran, ketabahan, kesakitan, semuanya kita jalani di masa ini. Apabila kita mampu menjalani, mengatasi dengan bijak di masa ini, maka di hari tua kita nanti, kita akan bahagia. Anak-anak, cucu, semuanya memperhatikan kita. Bahkan sudah mati pun kita, orang tetap mengenal kita dengan baik. Mendoakan yang baik untuk kita. Dan pastinya surga akan kita dapat. Oke. Bapak, Ibu, Saudara-saudari,
Sebelum saya membahas atau menjelaskan masalah tema ini, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari ketahui, kunci dalam rumah tangga itu ada 2 kunci di dalam rumah tangga. Yang pertama cukup, yang kedua puas. Yang pertama cukup, yang kedua puas. Apabila kedua ini terpenuhi, mudah-mudahan keluarga sakinah mawaddah warahmah atau keluarga bahagia akan kita capai. Sedangkan kaya itu bonus. Kekayaan itu bonus. Yang jelas, yang pertama cukup, yang kedua puas. Cukup dalam hal apa? Nanti kita jelaskan. Puas dalam hal apa? Nanti kita jelaskan. Kembali ke tema sebelumnya. Kenapa anak-anak remaja atau menjelang dewasa rusak moralnya? Itu juga ada 2 penyebab. Yang laki-laki, adik-adik yang laki-laki, kenapa bisa rusak? Umumnya kelebihan uang. Apabila adik-adik kelebihan uang, maka dia nakal. Dengan uang bisa dia jatuh jerumus narkoba, seks bebas, atau macam-macam. Sedangkan penjelasan-penjelasan umum yang saya jelaskan sebelumnya itu bagian dari itu. Tetapi pada dasarnya itulah puncaknya. Laki-laki nakal karena berlebih uang, yang perempuan nakal karena kekurangan materi. Laki-laki nakal karena materi, perempuan nakal karena kekurangan. Misalnya mereka kekurangan uang untuk membeli ini, membeli itu, ingin itu, sementara mungkin uang dari orang tua kurang, akhirnya terjerumus atau diiming-imingi untuk mendapat suatu hal, maka dia terjerumus demi mendapatkan yang dia inginkan. Oke, kembali kita ke tema kita. Kunci dalam rumah tangga ada 2 tadi. Yang pertama cukup, yang kedua puas. Cukup dalam arti finansial. Kalau bisa terpenuhi dua-duanya, maka sangat baik. Atau terpenuhi salah satunya, itu juga bisa menutupi yang satunya. Misal, yang pertama cukup dalam hal finansial atau ekonomi. Tidak kelaparan, apa yang diinginkan ada, apa yang diinginkan bisa dapat, meski tidak 100% dengan yang diharapkannya, tetapi ada, sederhana. Meskipun itu tidak memenuhi harapannya, tetapi setidaknya ada, cukup. Banyak lagi penjelasan tentang masalah ini, nanti saya jelaskan video selanjutnya. Yang kedua, puas. Bisa juga diartikan hubungan suami istri atau hubungan intim, perhatian, dan kemesraan. Mungkin para pasangan suami istri banyak menganggap hal sepele tentang ini, padahal ini kuncinya rumah tangga. Banyak orang sepele dengan hal ini, berujungnya hancur, berujungnya perselingkuhan, dan lain-lain. Untuk itu, apabila terpenuhi dua-duanya, sangat baik. Kalau bisa terpenuhi dua-duanya ini, itu sangat baik. Cukup dan puas. Terpenuhi dua-duanya sangat baik. Itu bisa menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang bahagia. Minimal bisa salah satunya terpenuhi. Misal, dalam segi ekonomi kurang, tetapi dalam hal hubungan intim puas, bisa menutupi. Dan kebalikannya,
Mungkin dari segi hubungan suami istri atau hubungan intim tidak puas atau kurang. Tetapi dari segi ekonomi tercukupi. Itu masih aman. Mungkin seorang istri selama ini tidak puas dengan pelayanan suami, perhatian suami, atau kemesraan. Tetapi dengan ekonomi dia cukup, dia masa bodoh. Karena ada satu yang menutupi. Tetapi kalau sudah dua-duanya tidak terpenuhi, nah ini jadi masalah. Apalagi kita laki-laki yang mau diharap. Mungkin seorang istri tidak berani ngomong secara belak-belakan. Tetapi dalam hatinya berkata, apa yang saya harap? Dari segi ekonomi kurang. Dari segi hubungan suami istri kurang. Nah, gara-gara ini mungkin banyak para suami terbalik menjadi ibu rumah tangga. Disuruh masak, suruh mencuci. Akibat itu tadi. Begitu juga kebalikannya. Si suami selama ini kurang merasa dilayani oleh seorang istri. Itu juga menjadi hal awal terjadinya konflik. Seorang istri merasa tidak puas berhubungan suami istri, bisa terjadi perselingkuhan. Begitu kebalikannya, sang suami tidak puas dari pelayanan istri, bisa terjadi juga perselingkuhan. Nah, sekarang saya jelaskan secara umum di video ini. Nanti di video selanjutnya baru saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, puncaknya kesehatan. Yang namanya kesehatan pasti menyangkut penyakit. Apa saja penyakit umum yang terjadi kepada kita, baik suami maupun istri. Di sini saya akan jelaskan satu persatu. Apa saja sih penyakit itu? Yang pertama, penyakit umum yang dialami penyakit MA. Yang kedua, sakit asam lambung. Yang ketiga, sakit diabetes atau sakit gula. 4, darah tinggi. Kelima, asam urat. Yang keenam, kolesterol. 7, batu empedu. Yang kedelapan, batu ginjal yang bisa dikatakan gawat, yaitu penyakit gagal ginjal. Di penyakit gagal ginjal ini, kalau kita tidak tahu untuk solusinya, kalau di dokter kan harus cuci darah. Kalau di saya, tergantung kondisinya. Nanti kita bahas juga. Saya jelaskan ini hanya penyakit yang umum, kebanyakan terjadi. Sedangkan penyakit jantung, penyakit paru-paru, atau penyakit lain, atau mungkin penyakit yang di luar badan, itu tidak saya bahas secara rinci. Tapi kalau ada Bapak Ibu mengalami, silahkan nanti komen ke tempat saya. Mudah-mudahan saya berikan solusinya. Di sini saya bahas secara umum saja. Nanti saya bahas apa sih gejala-gejala penyakit-penyakit yang telah saya jelaskan tadi. Saya jelaskan bagaimana gejalanya, bagaimana komplikasinya, baru nanti saya jelaskan apa obatnya. Baik itu obat secara medis maupun secara non-medis, alami atau herbal. Nanti saya jelaskan semua apa obat rumah sakit, apa obat yang biasanya dokter pakai, dan apa obat yang alami atau herbal
nanti saya berikan yang mana lebih baik. Kenapa saya katakan yang mana lebih baik? Mungkin selama ini orang hanya tahu teori. Di sini saya bicarakan pengalaman orang yang sudah mengidap, orang yang sudah sembuh. Kita bahas nanti satu persatu. Saya bahas sekaligus. Mungkin Anda bosan menonton video saya, menunggu yang mana keluhan Anda. Nanti saya bahas satu-satu, biar Anda mengerti. Di samping permasalahan kesehatan tadi, satu lagi permasalahan yang sangat pokok dan luar biasa. Apa itu? Yaitu tidak memiliki keturunan atau tidak memiliki anak. Di sini para pasangan yang belum mungkin dikasih rezeki sama Tuhan atau belum diberi kepercayaan Tuhan untuk memiliki keturunan, jangan berkecil hati. Banyak mungkin para pasangan ini menempuh berbagai macam jalan. Bisa dengan alternatif, ada dengan dokter, alternatif bayi tabung, habis uang berpuluh-puluh bahkan sampai dengan beratus-ratus juta. Tetapi hasilnya nihil. Ada juga yang pergi ke alternatif, ke dukun atau sejenisnya. Yang ada uang habis, bahkan malah ada juga yang dilecehkan atau dicabuli dengan dalih bisa memiliki keturunan. Di sini Bapak Ibu bisa untuk menyikapinya. Nanti saya jelaskan di video saya selanjutnya. Dan untuk pasangan yang belum memiliki keturunan, ikuti video saya. Mudah-mudahan di situ nanti kita bahas sampai ke akar-akarnya. Agar apa? Agar tidak saling menyalahkan antara suami dan istri. Mungkin ada istri mengatakan suami yang mandul. Ada suami mengatakan istri mandul. Sebenarnya bukan itu permasalahannya. Nanti saya jelaskan. Dan untuk Bapak Ibu saudara-saudari, ada keluarga, teman, tetangga yang belum memiliki keturunan, silahkan sampaikan kepada mereka, ikuti video saya di selanjutnya. Ingat, konsultasi dengan saya tidak ada pakai biaya gratis. Sekali lagi saya katakan, saya hanya menyampaikan ilmu sesuai dengan judul konsultasi untuk mencari solusi. Dan selanjutnya yang akan kita bahas ke depan yaitu masalah ekonomi. Di sana nanti kita bahas penyebabnya yang pertama. Apa penyebab ekonomi seseorang itu tidak naik atau hancur? Kita bahas. Saran dan solusinya nanti di video tentang ini. Selanjutnya konflik rumah tangga. Nanti saya jelaskan juga. Dan yang terakhir masalah kejiwaan. Masalah kejiwaan ini kita bahas. Itu saja dulu yang bisa saya jelaskan umum apa yang akan kita bahas di depan tentang permasalahan hidup di masa kita menikah atau di masa berumah tangga. Selanjutnya silakan ikuti video saya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sedikit kebaikan yang Anda bagikan akan menjadi amal jariah bagi Anda. Amal kebaikan bagi Anda. Semangat untuk berjuang.